Otherworldly Evil Monarch, Bab 17. Judul, Keberuntungan yang benar-benar baik. Strategi Li Youran melawan Jun Moxi memang sempurna, setelah sepenuhnya mempertimbangkan karakter Jun Moxi dan telah mengatur setiap aspek secara mendetail. Rencana ini pasti sempurna, tetapi surga mempermainkan keinginan manusia. Dalam rencana sempurna ini, cacat unik tiba-tiba muncul. Jika target dari strategi ini masih Jun Moxi, maka tingkat kesuksesannya akan 100%. Namun, Jun Moxi hari ini sebenarnya adalah Jun Xie. Apakah rencana mereka masih dapat berjalan dengan lancar? Tosat Gold Hall. Haruskah kita melanjutkan dengan jumlah taruhan tuan muda ketiga yang biasa? Dimulai dengan 1000 liang? Atau, haruskah kita meningkatkannya sedikit? Li Feng bertanya setelah semua orang duduk. Dari 1000 liang, Dugu Xiaoyi menangis karena terkejut. Wajah putih lembutnya memerah. Kalian akan bertaruh begitu banyak? Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga Dugu. Kebutuhan normal seperti makanan, pakaian dan lain-lain seringkali disiapkan sebelumnya untuknya. Kecuali untuk membeli perhiasan emas dan perak, pengeluarannya seringkali tidak banyak. Dia awalnya mengira bahwa 100 liang perak yang dia bawa adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa taruhan minimum sebenarnya adalah 1000 liang? Jumlah total di dompetnya hanya bisa berjumlah 1/10. Ini sebenarnya hal yang sangat normal. 1000 liang perak memiliki berat setidaknya beberapa puluh jin. Bahkan keluarga yang sangat kaya tidak akan benar-benar membawa lusinan liang perak senilai 1 jin saat mereka berkeliaran. Bagaimanapun, dunia ini memiliki sesuatu yang disebut tagihan. 1000 liang, jumlah itu akan memakan waktu lama. Tuan muda ini tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Mari kita buat ini lebih meriah. Setiap permainan dimulai dari 10.000 liang, tanpa batas atas. Mari kita lanjutkan dengan ini. Jun Xie tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ini punya banyak uang. Jumlah kecil ini tidak layak disebut. Tang Yuan kaget. 1000 liang sebagai garis awal sudah bukan jumlah yang kecil, tuan muda ketiga. Dia tahu betul bahwa Jun Xie hanya membawa 50.000 lian. Jika permainan benar-benar dimainkan dengan 10.000 liang sebagai baseline, dia bisa kehilangan segalanya dalam beberapa menit jika keberuntungannya buruk. Tetapi setelah memikirkannya lagi, kehilangan segalanya secara instan mungkin tidak buruk. Dia sudah kehilangan begitu banyak hari ini. Selain itu, catatan tersebut telah diklaim ulang. Dia seharusnya tidak mendorong saudaranya sendiri ke tempat yang berbahaya. Kehilangan 50.000 liang seharusnya bukan masalah besar. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Tuan muda ketiga Jun benar-benar orang yang lugas. Permainan dadu kebetulan menjadi favoritku, permainan keberuntungan. Kedua belah pihak dapat melihat hasil pengguliran, membuatnya adil dan masuk akal. Meng Haizu tertawa. Cukup omong kosongnya, bagaimana kita akan memainkan game ini? Nilai yang lebih kecil menang atau nilai yang lebih besar menang? Atau apakah kita menebak nilainya? Jun Xie tampak seperti tidak bisa menunggu lagi. Jika orang yang mendetail mengamatinya, dia akan melihat bahwa mata Jun Xie telah menjadi merah, menandakan bahwa obat-obatan tersebut mulai berlaku. Waktunya semakin dekat. Meng Haizu diam-diam menatap mata Jun Xie dan menjawab, "Mari kita membuatnya sederhana dan bertaruh pada yang besar atau kecil." "Bagaimana menurut kamu?" Jun Xie mengangguk. "Lakukan. Agar adil, mereka yang berpartisipasi dalam permainan ini pertama-tama akan mengeluarkan uang perak yang cukup, lalu melanjutkan melempar dadu. Orang dengan lemparan dadu terbesar akan menjadi bangkir. Bergantung pada jumlah orang yang berpartisipasi, jumlah dadu yang digunakan akan berbeda. Jika 7 orang berpartisipasi, maka 7 dadu akan digunakan. Jika 6 orang, maka 6 dadu akan digunakan. Setelah babak itu datang babak terakhir di mana pemenangnya menjadi bangkir. Saat ini, Jun Xie, Meng Haizu, Meng Fei, Li Feng dan Li Zhen berpartisipasi dalam perjudian. Tang Yuan sudah dibersihkan dan hanya memenuhi syarat untuk menonton di samping. Adapun Dugu Xiaoyi yang datang dengan sikap sombong, dia tidak punya cukup uang. Tanpa uang yang cukup, bahkan kaisar tidak akan diberi muka, dan hanya bisa duduk di samping sebagai penonton. Wajahnya memerah dan dipenuhi rasa malu. Roda gigi dalam pikiran Jun Xie bergerak, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan pendukung yang begitu kuat? Nona Dugu itu perempuan,
wajar saja kalau kamu tidak bergabung dengan kita. Mengapa Nona Dugu tidak bermain-main? Apa yang sedang diputar di seluruh papan? Mata Dugu Xiaoyi berbinar. Apa yang disebut bermain di seluruh papan pada dasarnya membuat taruhan di luar. Artinya meskipun kamu tidak berpartisipasi dalam taruhan ini, kamu tetap dapat bertaruh. Misalnya, kamu bisa bertaruh 5 liang perak untuk aku menang. Jika aku kalah, maka aku akan menyeret kamu ke bawah dan kamu akan kehilangan 5 liang perak itu. Dengan begitu kedua belah pihak kalah. Tapi jika aku menang, maka keuntunganmu, termasuk bunganya adalah 10 liang perak. Junxie menjelaskan dengan hati-hati. Sangat baik, suasana hati Dugu Xiaoyi melonjak. Di ronde pertama, aku akan bertaruh 5 liang untukmu. Junxie tertawa keras. Dengan kecantikan yang bertaruh padaku, keberuntunganku pasti akan meningkat. Li Feng yang mengamati segalanya, mencibir di dalam hatinya. Silakan dan tertawa, kamu akan segera menangis. Semua orang sudah melempar dadu, hanya menyisakan Junxie. Yang saat ini memimpin adalah Meng Haizu dengan 1 dadu dengan 6 poin dan 2 dadu dengan 5 poin, total 16 poin. Ini adalah jumlah poin yang cukup tinggi. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mendapatkan 18 poin atau 17 poin. Li Feng memperlihatkan ekspresi kemenangan di wajahnya. Selama Meng Haizu menjadi bangkir, maka peluang untuk menggenggam Jun Moxi akan terjamin. Mereka akan memastikan bahwa Jun Moxi kalah sampai-sampai pergi tanpa celananya. Begitu dia telah kalah ke titik kegilaan, maka rencananya akan maju dengan mulus. Junxie mengumpulkan 3 dadu ke tangannya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk. Mereka tidak hanya menambahkan sesuatu ke dalam teh sebelumnya, mereka bahkan merusak dadu. Itu jelas diisi dengan sesuatu yang lain, keseimbangan dan perasaannya sangat salah. Zat yang digunakan untuk mengisinya tentu saja bukan timbal, karena itu akan menyebabkan dadu membebani satu sisi. Namun, dadu itu jelas memiliki berat yang seragam. Satu-satunya zat yang bisa berubah secara misterius seperti itu adalah merkuri. Dan hanya seseorang yang sangat akrab dengan dadu ini yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Bahkan jika kebanyakan orang menemukan aspek penipuan ini, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun. Junxie, sebaliknya. Junxie menghembuskan nafasnya, dengan memutar pergelangan tangannya dia melemparkan 3 dadu ke dalam cangkir dadu, menyebabkannya bertabrakan dengan suara. Pada saat yang sama, tangan kanan Junxie yang ada di atas meja mengeluarkan untayan ki tipis, setipis jarum. Untayan tipis ki membentang secara misterius tanpa ada yang memperhatikan ke arah cangkir dadu. Nafas semua orang tertahan saat mereka menyaksikan dengan mata terbuka lebar. 3 dadu berguling sedikit sebelum berhenti. Ini, bagaimana ini mungkin? Li Zhen berteriak saat dia menatap dengan ekspresi tertekan. Kelompok Meng Haizu menghela nafas kecewa. Tang Yuan adalah satu-satunya yang bersorak, tertawa dan menari dengan gembira. 2 dadu dengan 6 poin dan 1 dadu dengan 5 poin. Itu hanya 1 poin lebih tinggi dari lemparan dadu Meng Haizu. Harapan kelompok Meng Haizu pupus dan hanya bisa melihat Jun Moxi dengan kaget. Jun Moxi, bajingan ini pasti telah menginjak kotoran anjing yang beruntung hari ini. Junxie berteriak kegirangan. Haha, Nona Dugu benar-benar pembawa keberuntungan. Kamu telah memberkati aku dengan kemakmuran. Ini benar-benar surga yang mematuhi ketulusan. Hari ini, senior ini akan memulai pertumpahan darah. Dia kemudian menggenggam cangkir dadu di tangan ini yang bergetar saat dia mendesak. Letakkan taruhan kamu, pasang taruhan kamu, cepat pasang taruhan kamu. Ekspresi tidak sabar terlihat di wajahnya. Pah! Junxie membanting cangkir dadu ke atas meja, segera melepaskan tangannya. Tangan yang lain dengan lembut diletakkan di atas meja, wajahnya tampak tegang. Namun, energi internalnya telah mencapai cangkir dadu, siap beraksi.